Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galuh Puspitasari, NIM 83 dari kelas Ekonomi Produksi Pertanian B. Di sini saya akan membahas atau mengulas tentang soal ujian tengah semester yang telah diberikan oleh dosen pengampu. Di sini terdapat 4 pembahasan. Yang pertama ada tabulasi data, data input. Yang kedua, memprediksi atau estimasi persamaan fungsi produksi Cob 12, frontier stochastic. Ketiga, tingkat efisiensi petani jagung, fungsi produksi Cob 12, frontier stochastic. Dan yang keempat, interpretasi hasil. Di sini terdapat data input, di mana data ini sebelumnya yang diberikan oleh dosen pengampu yang harus dikalikan 2 belakang NIM mahasiswa, di mana di sini terdapat 120 responden dan terdapat variabel dependen yaitu produksi jagung atau Y, yang selanjutnya ada variabel independen atau variabel bebas yaitu bibit X1, tenaga kerja X2, pupuk kandang X3 dan pupuk fosfat X4. Selanjutnya ada tabulasi data, di mana tabulasi data ini adalah data input yang diolah terlebih dahulu di Excel, di mana saya harus mengubah jumlah produksi bibit sampai pupuk fosfat menjadi LAN. Memprediksi atau estimasi persamaan fungsi produksi Cob 12, frontier stochastic. Di sini terdapat ada 2 fungsi produksi. Yang pertama, fungsi produksi OLS. Nilai gamma menunjukkan berapa persentase error yang disebabkan karena inefisiensi teknis, dengan 0,536% error term yang disebabkan karena inefisiensi. Y1 sama dengan beta plus beta J X IJ plus error I, yaitu YI sama dengan 0,303 plus 0,235X1 plus 0,209X2 min 0,216X3 plus 0,422X4 dan ditambah 0,536, di mana 0,536 ini adalah nilai error term. Angka-angka tersebut diperoleh dari DOLS Azimuth R, di mana data ini diolah dengan aplikasi Frontier 4.1. Yang kedua, fungsi produksi MLE. Nilai LR tes sebesar 6,93 lebih besar dari kode PAM sebesar 5,13 dengan derajat kesalahan yaitu 5%. Maka dinyatakan H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, pada analisis ini terdapat atau teridentifikasi kasus inefisiensi. Nilai gamma menunjukkan berapa persentase error yang disebabkan karena inefisiensi teknis. Dapat dilihat nilai T hitung sebesar 13,155 lebih besar dari T hitung sebesar 1,980 dengan nilai derajat kesalahan yaitu 5%. Dengan nilai 90,78% error term disebabkan karena inefisiensi teknis, di mana 9,22 adalah sisa dari faktor-faktor lain, yaitu YI sama dengan beta plus beta ZXIJ plus PI min UI, di mana YI sama dengan 0,481 min 0,839X1 plus 0,258I2 min 0,361X3 plus 0,454I4 plus 9,22 min 90,78 diolah dari VI min UI. Angka-angka tersebut diperoleh dari the final MLE Estimas R dari aplikasi Frontier 4.1 dengan keterangan beta 0 sama dengan produksi jagung atau Y, beta 1 bibit X1, beta 2 tenaga kerja X2, beta 3 pupuk kandang X3, beta 4 pupuk fosfat E4, EI sama dengan error term, VI sama dengan resiko, UI sama dengan efisiensi teknis. Tingkat efisiensi yang diperoleh dari technical efficiency estimate yang dari data yang diolah dari aplikasi Frontier 4.1, yaitu tingkat efisiensi dengan melihat tabel technical efficiency estimate tersebut dapat dijabarkan bahwa terdapat petani yang sudah efisien dan juga ada yang tidak efisien. Dari petani yang tidak efisien,
Dilihat dari nilai technical efficiency paling terkecil di bawah 0,8, yaitu petani nomor 111 dengan nilai efisiensi sebesar 0,172, dan dilihat dari nilai efisiensi tertinggi di mana yang lebih besar dari 0,8, yaitu petani nomor 58 dengan nilai efisiensi sebesar 0,861. Berdasarkan analisis data, technical efficiency estimates diperoleh mean efisiensi sebesar 0,628, yaitu lebih kecil dari 0,8, maka dikatakan petani tidak efisien secara teknis. Secara keseluruhan, di mana sampel petani jagung nomor 1 sampai nomor 120 lebih kecil dari 0,8, yang artinya petani jagung nomor 1 sampai nomor 120 dikatakan tidak efisien secara teknis. Yang terakhir yaitu interpretasi hasil. Yang pertama ada pengaruh variabel bebas. Berdasarkan nilai koefisien dari tabel Frontier 4.1 atau dari tabel The Final LAS-R, di mana dapat dilihat bagaimana pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Apakah pengaruhnya negatif atau pengaruhnya positif. Dari data ini diketahui bahwa beta 2 dan beta 4 memiliki pengaruh positif terhadap Y, sedangkan beta 1 dan 3 memiliki pengaruh negatif pada variabel Y tetapi tidak nyata. Berdasarkan T-rasio dilihat perbandingan T-rasio dengan T-tabel. Dari data ini dapat dilihat bahwa T-tabel sebesar 1,980 dengan derajat kesalahan 5%, maka diketahui bahwa beta 1 X1 min 0,872 lebih kecil dari 1,980. Yakni variabel X1 tidak berpengaruh secara signifikan pada produksi jagung Y, yaitu yang bersifat inelastis. Beta X2 atau beta 2 3,306 lebih besar dari 1,980. Yakni variabel X2 berpengaruh secara signifikan pada produksi jagung Y yang bersifat elastis. Jika X2 dinaikkan 1%, maka outputnya akan meningkat sebesar 0,258%. Beta 3X3 min 2,812 lebih kecil dari 1,980. Yang di variabel X3 tidak berpengaruh secara signifikan pada produksi jagung Y yang bersifat inelastis. Beta 4X4 3,768 lebih besar dari 1,980, yakni variabel 4 berpengaruh secara signifikan pada jumlah produksi Y yang bersifat elastis. Jika X4 dinaikkan 1%, maka outputnya akan meningkat sebesar 0,454%. Terima kasih saya ucapkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.